Milad ya, pelaksana Milad MI Sunan Jati Bandung. Kepada Ibu Novianti SPD, Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas MI Sunan Gunung Jati, yang kami hormati jajaran dari Yayasan Tunas Sunan Gunung Jati, yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati, yang kami hormati jajaran Dewan Pertimbangan Akademik MI Sunan Gunung Jati, yang kami hormati Ketua Komite MI Sunan Gunung Jati, yang kami hormati orang tua peserta didik MI Sunan Gunung Jati, yang kami hormati seluruh jajaran dari guru dan tenaga kependidikan MI Sunan Gunung Jati, serta yang kami banggakan dan yang kami sayangi peserta didik MI Sunan Gunung Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita mengucap rasa syukur atas kenikmatan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menghadiri acara Milad MI Sunan Gunung Jati yang memiliki makna mendalam bagi kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan Milad MI Sunan Gunung Jati yang ketiga yang kami selenggarakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025. Rangkaian kegiatan Milad MI SGD yaitu 1. Perlombaan dalam rangka Isra Miraj untuk anak TK se-Bandung Raya yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2025. Selanjutnya ada perlombaan Lomba Cipta Mars dan Himne yang sudah dimulai pada tanggal 18 Desember 2024 sampai 21 Januari 2025. Dan yang terakhir yaitu ada penampilan-penampilan anak, diantaranya pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyi lagu Indonesia Raya dan Mars MI, angklung, drama pantun, tari Nusantara, tari hiburan, menyanyi Islami, menyanyi lagu anak, dan perkusi. Kegiatan Milad ini merupakan event pertama yang akan diselenggarakan sekaligus kegiatan pengganti haflah yang biasa diadakan setiap akhir tahun. Kegiatan Milad ini bertujuan untuk suatu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya madrasah kita masih diberi kesempatan untuk mengabdi bagi masyarakat sebagai tempat mendidik dan mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak. Amin. Menumbuhkan kreativitas peserta didik yang akan dituangkan dalam bentuk penampilan-penampilan yang akan kita saksikan bersama, menumbuhkan kekompakan antar peserta didik selama latihan penampilan berlangsung dan sebagai sarana untuk diskusi antara pihak madrasah dengan komite. Bapak, Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ucapkan beribu terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu mensukseskan kegiatan ini. Pihak madrasah yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga acara ini berjalan sebagaimana mestinya. Pihak komite yang sama-sama terlibat dalam mendiskusikan berbagai keputusan terutama kontribusinya dalam membuat dan merancang kostum sedemikian rupa sehingga penampilan peserta didik semakin menarik. Besar harapan kami agar kedepannya baik pihak madrasah dan pihak komite untuk semakin kompak lagi dalam mensukseskan acara-acara yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati. Terakhir, kami minta doa kepada seluruh pihak terutama yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mendoakan kegiatan kami hari ini diberikan kelancaran dan yang pastinya mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf dari kami apabila selama kegiatan dimulai dari persiapan hingga berlangsungnya acara ini banyak sekali kekurangan dari kami selaku panitia. Semoga kekurangan-kekurangan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami agar acara-acara kami selanjutnya bisa lebih baik dan lebih murah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Oke, terima kasih. kepada Ibu Novianti SPD, Ketua selaku Pelaksana Milad. Jadi alhamdulillah adanya Milad ini Dan terselenggaranya sampai sekarang itu oleh dan suksesnya acara ini mudah-mudahan itu berkat campur tangan dari Ibu Novianti. betul tidak lain tidak bukan dari Betul. berkat Bu Novi, betul. Dan tentu dibimbing oleh sama Bapak Kepala langsung ya Bu ya. Betul dengan segala bantuan dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang riskan ya. Untuk selanjutnya sambutan yang pertama sambutan dari Oleh Komite Madrasah. betul kepada Bunda Farel selaku Komite Madrasah, kepadanya kami Kami persilakan. persilakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas RI, Bapak Salahuddin Anafi, kemudian turut juga hadir Ketua Yayasan Bina Sunan Gunung Jati, Ibu Profesor Dr. Haja Ahmad Hasan MSI, kemudian juga kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Gunung Jati, Bapak Dr. Haji Dadan Kamiji, MMPI, dan juga seluruh guru dan jajaran staf MI SBB, juga seluruh wali murid yang juga hadir hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir hari ini ya, melangkahkan kakinya dari rumah walaupun cuaca mendung, dan juga yang selalu kami sayangi, kami banggakan anak-anak tercinta yang sudah senantiasa bersiap untuk tampil hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diminta untuk memberikan prakata mengenai Milad MI yang ketiga tahun. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang Milad tentu tidak hanya seremonial, tapi juga bentuk rasa syukur, menapaki, kemudian merefleksi langkah-langkah kecil yang sudah kita lakukan tanpa sadar untuk membuat sekolah kita ini terus berkembang. Dari sini, kalau menapaki atau melihat langkah-langkah kecil tersebut, tentu nggak selalu menjadi bahan evaluasi Bapak Ibu, tapi juga bahan apresiasi bahwa ternyata kita sudah sejauh ini melangkah. Sudah 3 tahun, walaupun belum panjang sekali, tapi banyak sekali kontribusi yang sangat luar biasa dari seluruh pihak MISBD. Oleh karena itu izinkan saya mengapresiasi, berterima kasih kepada seluruh jajaran sekolah, kemudian pihak wali murid, sehingga sekolah ini menjadi tempat dan rumah kedua yang nyaman bagi anak-anak kami bertumbuh dan berkembang. Semoga di tahun-tahun selanjutnya, di umur yang ketiga tahun ini, mampu menjadi jembatan agar sekolah ini bisa terus melebarkan sayap kebermanfaatan dirinya menjadi lembaga pendidikan yang aman, nyaman untuk anak-anak bertumbuh dan berkembang sebagai generasi yang cerdas dan juga berakhlak karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih. betul, terima kasih kepada selaku komite Bunda Farel yang telah memberikan sedikit kata terkait bersekolah di sini ya Pak, kemudian pesan-pesannya dan masih banyak hal lagi yang tadi disampaikan. Untuk selanjutnya Sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadan F. Ramdan MAG MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Pengawas Kementerian Agama Kota Bandung yang terhormat Bapak Salahuddin Umayyah. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Yayasan Tunas Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat yang terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Ahsan Mede. Terima kasih sudah membersamai kita semua di kegiatan milad yang ketiga ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bu Komite Madrasah, terima kasih berikan sambutan kepada Bapak Ibu wali siswa 1 kelas 2 kelas 3 yang hadir pada kesempatan ini memenuhi undangan kami. Terima kasih atas kehadirannya, memberikan dorongannya kepada kami, kepada kita semua di hari ini sehingga terselenggara milad yang ketiga. Kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dari DPA masih on the way, juga kepada Bapak Wakil Kepala Madrasah, Ibu Guru, staf RI yang berbahagia. Diawali dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara milad RI yang ketiga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabat tabi'in sampai ke sana. Di sela-sela kesibukan kami di kampus dengan kegiatan yang begitu padat, kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi semuanya. Bapak Pengawas, perlu kami informasikan bahwa setelah libur panjang ini, dari sejak Jumat kemudian Isra Mi'raj, cuti bersama dan Imlek hari kemarin, pada saat bersamaan kampus UIN mengadakan raker di Kota Bogor yang jaraknya tentunya kalau di Bandung jauh lah. Kami berangkat bersama Ibu Pengawas setelah menghadiri berangkat kemarin siang, menghadiri kegiatan sampai pukul 22. Kemudian kami meluncur ke Bandung baru sampai pukul 2.30 menit. Istirahatnya baru 1 jam setengah karena ada acara milad di MI Sunan Gunung Jati yang tentunya ini juga harus disukseskan. Pak Rektor menitipkan salam, Pak Dadan ini bisa hadir karena ada acara rektor. Begitupun kami undang para warid dan para dekan yang ada di kampus ini. Semuanya sekarang sedang berkegiatan di Cisarua, Bogor. Oleh karena itu, salam dari Pak Rektor, Pak Warid dan Pak Dekan yang kami undang tidak bisa membersamai pada kesempatan kali ini, tapi tidak mengurangi makna milad. Bapak Ibu yang berbahagia, ini milad yang pertama, tapi yang ketiga. Sebenarnya kami bersama panitia mencari data kapan MI ini didirikan secara legalitas formal. Saya bersama Pak Wakamat mencari data-data itu supaya nanti ini adalah sunnah yang baik, begitu ya, kebiasaan yang baik tapi berdasarkan pada legalitas formal. Kami cari, kami diskusi, kemudian dengan DPA, Dewan Pertimbangan Akademik, kapan sebenarnya milad ini sejatinya di-SK-kan. Setelah dari sekian dokumen yang ada SK Rektor tertanggal 27 Januari
2022 MI itu resmi di-SK-kan oleh Pak Rektor. Setelah saya dan kami menemukan dokumen itu, maka disepakatilah, didiskusikanlah, maka jatuh MI Papakawas ini, jatuh pendirian MI Sunan Gunung Jati Bandung itu tanggal 27 Januari 2022. Pelaksanaannya setelah melihat kalender pada bulan Oktober 2024, kapan bisa dilaksanakan? Lihat kalender 2025, 27 itu bertepatan dengan Isra Mi'raj dan bertepatan dengan libur nasional sampai tanggal 29. Maka kami sepakat dengan komite madrasah dengan rapat beberapa kali, itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025. Alhamdulillah, terima kasih. Itu sudah ada sponsor tabungan haji merubah dari BJB Syariah, karena kita minta BJB Syariah untuk datang membawa mobil begitu. Karena ada siswa yang nabung, mana mobilnya mana, itu tabungannya. Itu untuk tabungan kelas 3 Pak Pengawas. Jadi kita kerjasama dengan BJB. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berpanjang kalam, tema kita itu adalah 3. Pertama adalah bertumbuh, berkarya bersama. Itulah tema kita di kali ini. Mudah-mudahan anak-anak yang sudah dipersiapkan ini menjadi anak-anak yang saleh-saleh, bertumbuh terus, tumbuh ilmunya, tumbuh karakter baiknya, tumbuh kebiasaan yang baiknya, karena di sini sejak datang sudah dibiasakan disambut oleh para guru, sholat duha, kemudian itu sudah kebiasaan tumbuh. Mudah-mudahan anak kita tumbuh nanti bisa berkarya dan juga bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Kenapa angka 3 ini begitu? Pertama adalah bahwa angka 3 ini adalah simbol keseimbangan dan kesempurnaan. Mista majah utama angka 3. Berikutnya juga masa lampau, sekarang dan masa depan. Jadi mudah-mudahan bertumbuh, berkarya bersama untuk masa depan. Juga makna 3 ini dalam konteks keagamaan adalah makna spiritual dan religius. Kita dengar kalau dalam bahasa agama ada istilah taslis. Sunnahnya kalau kita butuhkan taslis yang ketiga, 3 kali. Maka itu dalam makna spiritual dan religius. Sunnahnya kan begitu, kalau kita wudu harus 3 kali. Yang ketiga ini dalam makna taslis dalam bahasa Arab. Ingin ada makna spiritual. Dan yang ketiga terakhir adalah ada simbol kreativitas dan pertumbuhan. Awal, tengah, dan akhir. Mista majah utama. Mudah-mudahan 3 makna filosofi itu dari angka 3 kita berharap dan kita bersyukur kepada Allah dalam usia 36 bulan atau 3 tahun ini MI Sunan Gunung Jati bisa bertumbuh, berkarya bersama. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Insya Allah semua tampilannya dari anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada angklung dan ada berbagai hal. Mudah-mudahan bisa dinikmati untuk kita semua. Walaupun ikut ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadan Efram dan MAG MPD yang sudah memberikan sambutan. Betul. Untuk selanjutnya, Bu. Adalah sambutan dari Ketua Yayasan Tunas Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Ibu Prof. Dr. Haji Aan Hasanah MED. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa, tempat bertumbuh, berkarya bersama putra-putri kita di MI Sunan Gunung Jati Bandung. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengawas MI Kota Bandung untuk wilayah Bandung Timur ya, Pak Dr. Salahuddin MAG. Kemudian Ketua Komite Ibu Martin, terima kasih sudah membersamai kita juga, peran komite luar biasa. Kepala MI Bapak Dr. Haji Dadan Ramdan MAG FPD beserta seluruh guru, wakil kepala madrasah, wali kelas, guru dan semuanya. Tentu yang saya hormati, saya banggakan dan terima kasih saya untuk para orang tua peserta didik, ayah bunda dan seluruh putra-putrinya di MI Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih juga untuk para sponsor, dari beberapa sponsor tadi yang sudah disampaikan, kemudian dan semua hadirin yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kalau Pak Kepala MI tadi menyatakan bahwa 3 itu kesempurnaan, saya sangat bersepakat. Tetapi bukan nista maja utama, bukan. Kita masih berproses. Jadi kalau di ujung nanti kita tidak mau lagi berproses. Kesempurnaan untuk terus berproses. Saya dan tim dan dulu yang mengawali MI ya dari awal itu merasakan betul spirit perjuangan yang kita lewati bersama-sama dengan para guru yang pada angkatan pertama dulu, dengan para peserta didik, ananda semua yang waktu itu masih awal proses. Jadi pencapaian 3 tahun di bawah kepemimpinan Pak Kepala MI ini, Pak Dr. Dadan Ramdan ini luar biasa. Penetapan milad, kemudian menjalin kerjasama dan kerjasama dengan para orang tua luar biasa. Jadi izinkan saya mengucapkan terima kasih khusus untuk ayah bunda yang mempercayakan putra-putrinya bersama kami di sini. Jadi tantangan kita tidak mudah hari ini, karena ketika misalnya teknologi masuk pada hampir semua kehidupan kita, anak-anak kita, putra-putri kita adalah pemilik perubahan itu. Jadi kalau hari ini anak-anak harus kita proteksi dari efek negatif masuknya teknologi pada seluruh kehidupan yang seharusnya memang mempermudah kehidupan kita, tapi pasti ada efek negatifnya. Kita tahu sekarang istilah brain rot ya, kelumpuhan otak, bukan otaknya yang lumpuh tapi fungsinya, karena anak-anak kita scrolling tiap hari terus menerus untuk informasi yang receh begitu ya. Nah alhamdulillah di sini anak-anak putra-putri ayah bunda itu dari pagi sampai sore dalam bimbingan tangan-tangan yang tepat Bapak Ibu guru. Itu kira-kira hampir setengah 4 atau jam 4 anak-anak tidak scrolling, tetapi anak-anak diberi lingkungan yang aman nyaman untuk bertumbuh, dan ini harus kita syukuri gitu ya, harus kita syukuri betul. Jadi anak-anak putra-putri kita berada di lingkungan yang insya Allah aman dan nyaman. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah tantangan inovatif, tantangan inovasi. Kehidupan kita harus terus bergerak berinovasi. Nah, berinovasi menghasilkan karya, dan insya Allah karya dalam pendidikan itu adalah proses yang jangka
panjang dan hasilnya baru bisa kita lihat 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi proses yang tidak berakhir ya, proses yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah sekarang ini eranya kolaborasi. Tidak bisa kita hebat sendiri, tidak bisa kita bekerja sendirian, karena tidak mungkin. Sekarang ini eranya berkolaborasi. Maka bersama-sama kita mempersiapkan untuk tumbuh kembang putra-putri kita adalah pilihan yang harus kita ambil hari ini. Kolaborasi. Kalau tadi malam Pak Sekjen Kemenag, Pak Profesor Kamarudin, tadi sudah diceritakan Pak Kepala MI, kami jam 2 berapa kali malam itu baru nyampe di sini lagi untuk mempersiapkan ini. Jadi kata Pak Sekjen itu begini, kenapa di Jepang itu anak-anak itu atau orang Jepang itu memiliki karakter yang kuat? Satu hal yang tidak atau yang dimiliki oleh Jepang dan sulit kita ikuti adalah kebersamaan, konsistensi, kebersamaan antara sekolah dan orang tua itu betul-betul terjaga untuk membangun satu nilai karakter yang sama. Jadi kalau misalnya di sekolah diajarkan tentang nilai kejujuran, maka di rumah pun hal yang sama dilakukan oleh orang tuanya. Di masyarakat pun dilakukan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, modal ini yang menjadikan orang Jepang karakternya kuat begitu. Nah, itu tadi malam saya kuat ya Bapak Ibu. Dan ini konteks dengan kita semua. Jadi oleh karena itu, maka 3 hal tadi karena milad ketiga, walaupun secara selebrasinya baru dilakukan hari ini, adalah ikhtiar kita untuk terus menyediakan ruang tumbuh yang sehat bagi putra-putri kita hari ini. Yang tantangannya berbeda dengan zaman kita ya, zaman saya, zaman ayah bunda begitu. Oleh karena itu, maka teruslah kita bertumbuh, berkarya bersama dengan MI Sunan Gunung Jati. Bapak Ibu yang saya hormati, jika pendidikan itu memberikan penerangan bagi generasi muda untuk masa depan yang lebih baik, maka MI Sunan Gunung Jati bukan hanya memberikan penerangan, bukan hanya menyediakan pelita bagi putra-putri ayah bunda, tetapi sekaligus dengan rambu-rambunya. Rambu-rambu jalannya diberikan. Jadi tidak semua lampu penerang itu jika tidak dibarengi dengan rambu-rambu lalu lintasnya akan menghantarkan putra-putri kita ke masa depan yang lebih cemerlang. Jangan khawatir ayah bunda, insya Allah di tangan guru-guru yang tepat, di tangan guru-guru yang kompeten, maka kami menyiapkan lentera untuk penerang masa depan putra-putrinya dan sekaligus rambu-rambu yang harus dan tidak harus dilewati oleh putra-putri kita menuju masa depan yang cemerlang. Insya Allah doanya dan kebersamaannya serta kerjasamanya yang kami harapkan sebagai Ketua Yayasan dan seluruh sivitas di MI Sunan Gunung Jati memberikan apresiasi dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pengawas. Tolong kami terus dibimbing, diberikan arahan supaya MI Sunan Gunung Jati Bandung walaupun usianya masih muda tetapi terus bisa berlari bersama-sama dengan MI yang lainnya. Itu hal yang bisa saya sampaikan sebagai Ketua Yayasan.
Dan oke. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, dan tentu kalau ada hal yang kekurangannya mohon dimaafkan. Kami sedang terus berproses untuk menjadi yang terbaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Aan Hasan HMD yang telah memberikan sedikit perkataannya. Untuk acara selanjutnya itu apa Pak? Untuk Sambutan selanjutnya apa? yaitu sambutan dari Bapak Pengawas MI Sunan Gunung Jati. Kepada yang kami hormati Bapak Solehudin MAG, kami persilakan. Persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati, Bandung, saya hormati Ketua Komite Madrasah, dan yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Bapak, orang tua murid, dan seluruh sivitas akademika di MI Sunan Gunung Jati Bandung ini. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang demikian banyak sampai-sampai kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Salah satu kenikmatan di hari ini, pagi hari ini, saya bisa menyaksikan acara yang bisa hadir di acara milad ketiga MI Sunan Gunung Jati Bandung dengan tema bertumbuh berkarya bersama. Dan 3 hal tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aan sama Pak Dr. Dadan tentang konsep 3. Saya tidak bisa menambahi, tentu hanya bisa membumbui sedikit tentang konsep 3 ini. Jadi angka 3 itu dalam konsep rukun agama ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dan ini tidak berhenti, terus menerus selama hidup iman, Islam, ihsan ini terus dijalani. Terkhusus dalam dunia pendidikan saat ini wabil khusus untuk guru-guru, tentu sedikit pesan untuk guru-guru di MI Sunan Gunung Jati Bandung ini. Sekarang lagi musimnya konsep deep learning, yang mungkin pemahaman kita tentang deep learning ini kadang-kadang masih ngambang, karena konsepnya sebenarnya konsep lama tetapi diungkap kembali dengan munculnya Pak Menteri yang baru, Menteri PDK yang baru. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menggambarkan tentang konsep deep learning ini. Ada 3 fondasi utama tentang deep learning. Yang pertama ada mindful learning. Yang kedua ada apa yang kedua? Yang kedua tentang joyful learning, ya. Yang ketiga, maaf kalau kebalik ya. Yang ketiga tentang meaningful. Yang pertama tentang mindful, ini lebih, kalau saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika Bapak Ibu guru ngajar, yang diajarkan itu atau konsep yang diajarkan itu harus betul-betul melibatkan para siswa.
artinya bicaralah dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami siswa. Jadi mereka ikut melibatkan pikiran-pikiran anak. Tidak asik ngomong sendiri, tetapi dikuasai oleh anak. Jadi berilah contoh-contoh yang dipahami secara keseharian. Itu mindful learning. Yang kedua, meaning itu ya bermakna, kira-kira bermakna. Apa yang diajarkan memang ada maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika konsep mengajarkan tentang perkalian, bagaimana perkalian itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, itu meaning. Dan yang terakhir, kalau joyful berarti ajarkan secara menyenangkan, belajarlah dalam suasana yang menyenangkan. Saya mengibaratkan begini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ibu bapak guru mengajarkan tentang bagaimana mengajarkan tentang konduktor, isolator dan soal listrik misalnya, maka ibu bapak guru memberikan contoh bagaimana penggunaan listrik, mana yang konduktor, mana yang isolator, mana yang bisa menghantarkan listrik, mana yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian karena anak mengerti dengan penjelasan guru saat belajar, maka di rumah tiba-tiba ia mengatakan ketika dia baru saja mandi dalam keadaan basah, maka dia tidak akan menyentuh benda-benda yang bermuatan listrik. Kenapa dek gak nyentuh ini? Kan badan saya masih basah. Nah itu menunjukkan bahwa yang diajarkan itu yang mindful, yang meaningful. Itu contoh sekilas tentang deep learning untuk diterapkan di MI tingkat MI tentunya. Itu guru-guru. Jadi insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua siswa di MI ini tentang deep learning ini, meskipun konsepnya mulai digulirkan kembali, sebenarnya sudah terjadi di sini, sudah ada. Cik Pak Yusuf itu aneh begitu mah. Jadi insya Allah konsep-konsep yang barusan disebutkan sama saya itu sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari di MI ini. Saya sangat percaya dan yakin dengan kreativitas Bapak Kepala, Ibu Yayasan, dan seluruh guru-guru yang masih seger-seger insya Allah dengan mudahnya menangkap informasi-informasi yang sangat mudah. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Bapak orang tua siswa yang sudah mempercayakan kepada MI ini untuk terus bertumbuh, untuk terus sama-sama mengembangkan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting saya pesan untuk Ibu Bapak orang tua siswa, teruslah berkolaborasi. Karena sesuai dengan PMA 16 2020 tentang Komite Madrasah, maka di situ ada peran masyarakat, ada peran orang tua tentang bagaimana bersama-sama membersamai madrasah untuk sama-sama tumbuh. Dan dengan konsep kepengawasan yang baru, jadi Bapak Kepala, ke depan saya nggak disebut lagi pengawas, saya disebutnya pendamping madrasah atau pendamping sekolah atau PSP, pendamping satuan pendidikan. Jadi nanti istilah pengawas mungkin 2 tahun ke depan hilang tuh, namanya nggak ada Pak Dr. Dadan. Insya Allah namanya jadi PSP, pendamping satuan pendidikan. Jadi manggil saya jangan pengawas nanti, namun atau pendamping ya, pendamping, Pak pendamping. Asa anehnya bukan Pak, ini bukan pendamping hidup ya, pendamping satuan pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, atas nama Kementerian Agama Kota Bandung, saya mengucapkan terima kasih wabil khusus untuk seluruh yang terlibat dalam acara Milad ketiga MI Sunan Gunung Jati Bandung ini. Mudah-mudahan acara ini berkesan, acara ini membawa kebaikan sesuai dengan temanya. Insya Allah kita akan bertumbuh bersama-sama, akan berkarya bersama-sama dan tentu terus bersama. Karena tidak bisa terwujud semuanya, cita-cita besar ini tidak bisa terwujud dengan kesendirian, tentu harus ada kolaborasi.
Sekolah bisa bagus kalau didukung orang tua. Orang tua, anak-anak bisa bagus kalau sama-sama ada dukungan dari orang tua, dari pemerintah, dan dari masyarakat. Mudah-mudahan semua terwujud. Kita hanya berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah mewujudkan cita-cita kita, anak-anak kita menjadi generasi yang soleh, solehah, bahagia, bahagia mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang perlu disampaikan. Hapunten kasuhun wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendamping Satuan Pendidikan yaitu Bapak Solehuddin MAG, dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG yang telah hadir di tengah kita bersama. Selaku Dewan Pertimbangan Akademik. Betul, salah satu Dewan Pertimbangan Akademik di MI Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk selanjutnya Bu, ada pembukaan secara simbolis. Betul. Pembukaan milad ini mungkin ya Bu ya? Betul. Pembukaan secara milad. simbolis. Jadi kami mengundang seluruh tamu undangan, Untuk baik bisa dari Bapak Pengawas, betul. Bapak Kepala Madrasah, Ibu Ketua Yayasan, dan tim BPA, sama Kemudian komite juga. Ibu Komite untuk Boleh hadir untuk dengan beranjak kami. ke atas panggung terlebih dahulu. Kita akan buka acara secara resmi dengan memotong Memotong tumpeng. tumpeng. Karena kalau milad biasanya ulang tahun tiup lilin Bu ya. Iya, Iya. kalau ini karena kayaknya tidak ini apa ya? Kalau tiup lilin kayaknya agak gimana gitu ya. Bukan Jadi budaya kami ya, Bu, betul, ya. betul. Jadi Membudayakan budaya baru. betul. Kalau tumpeng kan insya Allah bisa dimanfaatkan dengan memakan ya, Pak ya. Kalau lilin kan nggak bisa ya. Karena kalau di kue ulang tahun cuma kue aja Bu, sama yang manis-manis. Iya. Emang ini ada ayamnya gitu, ada Betul. tempenya. Dan Artinya banyak semua- yang mubazir betul, gitu ya, Pak ya. artinya semua elemen masuk di dalam Betul, tumpeng. betul. Baik, untuk Dipoto dulu mungkin Bu. ya silakan. Ya, boleh dipoto terlebih dahulu bersama tumpeng ya. Baik, 1, 2, 3. Oh, sekali lagi Bapak Ibu boleh ketiganya. Siap, 1, 2, 3. Baik, Untuk selanjutnya pemotongan tumpeng akan dibuka secara simbolis oleh Bapak Pengawas. Bapak pendamping. Bapak pendamping. Bapak pendamping Satuan Bapak Pendidikan pendamping. yaitu Bapak Solehuddin MAG. Secara simbolis. Silakan. Oke, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah dengan dipotongnya tumpeng ini, maka dibuka juga acara resmi Milad MI Sunan Gunung Jati yang ketiga. Bertumbuh, berkarya bersama. Oke. Bapak satu kali lagi katanya Bapak Ibu silakan. Dipoto supaya ada perbedaan ya Bu ya. Betul, betul, Perbedaan betul. tumpeng. Baik. Oh, boleh sambil dipegang boleh Bapak. Baik, sudah siap Mbak Mem? Siap, Bapak, Ibu. 3, 2, 1. Oh, satu kali lagi. Siap, 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada Ibu Profesor, para tamu undangan yang sudah hadir. Boleh banyak duduk lagi di tempat yang sudah kami sediakan. Terima kasih juga